Selamat malam, selamat datang di dalam Oase episode ke-246. Bapak Ibu, kita sering kali berkata atau mendengar orang berkata, "My life is so complicated." Hidupku ini sangat amat rumit. Kenapa Tuhan? Kenapa? Ketika kita berhadapan dengan kerumitan hidup, Tuhanlah yang sering kita salahkan. Lupakah kita complicated itu ya karena pilihan kita sendiri. Kita memilih apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Komedinya, ketika memutuskan sesuatu, jarang sekali kita melibatkan Tuhan. Namun, giliran kita mengalami kesulitan karena pilihan itu, Tuhanlah yang menanggung akibatnya. Sebuah komedi yang lucu, Bapak Ibu. Tuhan tidak dilibatkan, tapi Tuhan yang dipersalahkan. Apakah hal ini wajar? Tentu saja tidak. Lalu bagaimana supaya hidup kita ini tidak complicated? Make it simple. Tanya Tuhan, cari Tuhan, dengarkan suara Tuhan. Menikmati waktu dengan Tuhan adalah hidup yang sesungguhnya sangat sederhana. Tapi seringkali hidup ini kita isi dengan maunya kita, bukan dengan maunya Tuhan. Bapak Ibu, apakah malam ini kita sedang melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam mimpi-mimpi kita, dalam masa depan kita, dan di dalam pelayanan kita? Atau ini semua murni hanya tentang diri kita sendiri? Mari Bapak Ibu kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih malam ini kami datang untuk bertemu dan mendengar suara Tuhan. Menikmati Allah yang indah dan besar, tapi terlebih dahulu kami harus mengecilkan diri kami, menyadari siapa dan apa posisi kami di hadapan Tuhan. Tuhan, kerdilkan kami
sehingga Allah lah yang besar di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman, dan kita sudah memasuki oase episode yang ke-246 pada malam hari ini. Ada satu ayat yang sudah sangat kita kenal, yaitu dari Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Frasa ini dalam bahasa Inggris diterjemahkan to gaze upon the beauty of the Lord. To gaze upon the beauty of the Lord. To gaze artinya memandang dengan penuh antusias, dengan penuh kekaguman, dan memandang dengan terpana. Terpana kepada apa yang disebut the beauty of the Lord. Kata asli yang digunakan untuk to gaze ini adalah kauso, yang artinya adalah to perceive contemplatively. Saudara-saudara, pemazmur ingin memberitahu bahwa ketika kita berjumpa dengan the beauty of the Lord, kita menangkap keindahan bukan hanya secara fisik, namun ada getaran mistis dan spiritual, getaran yang melampaui semua definisi keindahan yang mampu dipersepsi oleh indrawi kita. Dalam Mazmur 27, keindahan itu tidak berdiri sendiri. Keindahan itu terjadi ketika ia diam di rumah Tuhan. Dwelling in the house of the Lord. Diam bersama dengan Tuhan. Bukan hanya sehari, bukan hanya sesaat, namun seumur hidupku. All days of my life. Saudara, apa yang terjadi di rumah Tuhan? Tidak lain tidak bukan adalah ibadah. Ini memperlihatkan bahwa keindahan, the beauty itu melekat dan berpaut erat dengan ibadah. Ibadah menyembah Allah seharusnya adalah sebuah keindahan. Dan kita umat Tuhan merasakan getaran keindahan saat ibadah, ketika berjumpa dengan Allah. Baru-baru ini Pendeta Lugi Samuel dan Pendeta Budianto Lim, dua hamba Tuhan yang sangat mengkonsentrasikan studi dan pelayanan pada ibadah. Mereka berdua menulis sebuah buku yang diterbitkan oleh Literatur Perkantas Jatim dengan judul The Beauty of Worship. Dalam buku tersebut, kedua penulis dengan jernih dan mendalam memperlihatkan betapa ibadah yang sesungguhnya, ibadah yang sejati, itu adalah ibadah yang indah. Ibadah adalah sebuah means, sebuah konteks paling aktual buat kita anak-anak Tuhan untuk mengalami keindahan. Persoalannya adalah apakah Anda dan saya punya pengalaman itu. Setelah sebagian paparan oase malam hari ini, saya mengacu beberapa dari buku The Beauty of Worship tersebut. Nah, saudara-saudara, apakah keindahan itu? Siapakah yang mengatakan tentang keindahan itu? Apakah keindahan itu bersifat subjektif tergantung dari siapa yang mengatakannya? Bila ada 5 orang yang memandang sebuah objek dan 5-5-nya mengatakan benda itu tidak indah, lantas apakah memang tidak ada keindahan pada objek tersebut? Apakah ada keindahan objektif? Saudara, dunia ini adalah dunia yang sebenarnya sedang dan terus-menerus mengejar, mengekspos, bahkan mengeksploitasi keindahan. Keindahan natural misalnya, yang sering dijual dalam bentuk objek pariwisata alam. Kita harus membayar seringkali mahal hanya untuk dapat menikmati keindahan itu. Atau keindahan arsitektural dalam berbagai desain bangunan dan landscape. Atau keindahan estetikal dalam berbagai karya seni.
belakangan kita mengenal keindahan digital, yaitu dalam berbagai bentuk grafis dan karya seni yang dihasilkan misalnya oleh artificial intelligence. Saudara, bila artificial intelligence adalah kecerdasan buatan, jangan-jangan keindahan yang dihasilkan adalah keindahan buatan. Masih adakah keindahan di muka bumi ini? Saudara, keindahan itu sendiri sebenarnya apa? Apakah ada keindahan pada dirinya sendiri? Orang mengatakan keindahan ontologis. Saudara, sejarah mengenal beberapa pemikir atau katakanlah para perenung keindahan. Mungkin kita berpikir orang-orang ini kurang kerjaan ya, buru-buru kita mikirin keindahan. Mikirin hidup saja sudah tidak indah, sudah. Mengapa kita merasakan kehidupan itu sulit? Karena mungkin kita tidak menemui keindahan-keindahan dalam hidup ini. Nah, mungkin disitulah malam ini kita merenungkan tentang keindahan. Setelah pada awal abad ke-20 kita mengenal Martin Heidegger, seorang pemikir Jerman yang sangat berpengaruh pada abad itu, memikirkan keindahan sebagai sebuah pengalaman eksistensial manusia. Setelah keindahan tidak semata-mata berada pada objek yang dilihat atau seni yang dikagumi, dinikmati, tapi lebih tentang bagaimana keindahan tersebut dialami melalui keberadaan atau melalui being. Nah, ini adalah pengalaman otentik di mana subjek dan objek itu menjadi tidak terpisah dan mereka bersatu di dalam momen pengalaman eksistensial. Itu Heidegger. Nah, 3 abad sebelumnya Immanuel Kant, seorang filsuf zaman pencerahan, mengatakan bahwa pengalaman tentang keindahan itu pengalaman estetis seperti misalnya mengagumi lukisan atau pemandangan alam itu berbeda dengan pengalaman-pengalaman yang lain. Pengalaman tentang keindahan, akan keindahan, menurut Immanuel Kant, pengalaman ini semata-mata dikuasai oleh subjek yang mengalami. Maka Kant memasukkan keindahan kepada wilayah kesadaran. Nah, di dalam pengalaman estetis ini, daya imajinasi dan daya memahami itu bekerja bersama-sama dengan cara yang sangat unik untuk menghasilkan kesenangan yang menjadi semacam representasi sensoris manusia. Itu Immanuel Kant. 300 tahun sebelum Kant, Santo Saint Benaventura, dia seorang teolog dan seorang filsuf, melihat keindahan itu bukan hanya sebagai sifat estetis atau sensoris dari objek, tetapi keindahan adalah sebagai sebuah refleksi atau bayang-bayang dari keindahan sejati, yaitu Tuhan. Nah, ini berarti bahwa segala sesuatu yang kita rasakan sebagai indah di dunia ini adalah cerminan dari keindahan ilahi yang lebih utama, lebih mendasar, dan lebih sejati. Nah, ini adalah perspektif yang sangat teosentris, di mana semua realitas estetis mengarah kembali kepada penciptanya. Nah, 1000 tahun sebelum Bonaventura, ya, seorang filsuf zaman Yunani kuno, Plato sudah mengatakan bahwa sudah ada itu apa yang namanya gagasan keindahan. Ya, kalau kalos idea itu bahasa aslinya, kalos itu artinya keindahan. Nah, saudara, ketika kita melihat terjemahan dari Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, Septuagint, terjemahan ke dalam bahasa Yunani dari Perjanjian Lama, maka itu kalos itu adalah kata yang sama yang diterjemahkan untuk menerjemahkan kata keindahan dari Mazmur 24 ayat 4, 27 ayat 4 yang tadi. Itu kata kalon, ya, dari akar kata kalos. Jadi ratusan tahun sebelum Plato mengatakan gagasan tentang keindahan, tentang kalos atau kalon, Daud pemazmur sudah mention tentang keindahan ini di dalam Mazmur yang 27 yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Nah, keindahan ini identik dengan keutamaan yang lain, itu kebaikan. Nah, sehingga ketika kitab Kejadian pasal 1, di mana sering kita menemui kata-kata baik, ya, setiap Allah menciptakan sesuatu itu baik adanya, maka Septuagint, terjemahan Yunani, juga menggunakan kata kalos ketika menerjemahkan kata baik. Artinya baik itu indah dan indah itu baik.
keduanya, indah dan baik, adalah saudara kembar, saudara-saudara. Jadi keindahan bukan saja menemui ontologisnya, memiliki ontologisnya, namun keindahan itu sudah menyejarah, saudara, di dalam waktu dan ruang. Ketika kita menerima bahwa keindahan itu ada, dia eksis, ia bukan hanya sebuah ilusi, tapi ia adalah sebuah realita. Nah, persoalannya, apabila memang keindahan itu ada, mengapa kita tidak selalu dapat merasakannya, apalagi menikmatinya? Saudara, kalau mau jujur, hidup saudara dan hidup saya seringkali tidak indah. Hidup ini kita lebih sering tawar, ya, hambar, dan kadang-kadang pahit dan getir, saudara-saudara. Nah, kemana perginya keindahan itu? Saudara, rupanya sejak kejadian pasal 3, keindahan mengalami distorsi, saudara-saudara. Pada mulanya Allah menjadi satu-satunya sumber keindahan, satu-satunya pusat keindahan. Apa yang diciptakan itu indah, apa yang berasal darinya indah. Ibadah misalnya menjadi indah karena satu karakter tunggal, yaitu kehanyaan, the onlyness, the exclusivity. Dan Roma pasal 16 ayat terakhir mengafirmasi hal itu, ya, dengan pertanyaan, bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, ya, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Solo sapienti Deo. Saudara, distorsi keindahan terjadi ketika manusia mensubstitusi titik epicentrum keindahan yang seharusnya adalah Allah menjadi bukan Allah. Ketika yang seharusnya hanya Allah diganti dengan yang lain selain Allah. Entah mungkin penampilan diri, atau mungkin lagu favorit, atau suasana yang mententramkan hati, atau kontak yang menikmatkan mata, menikmatkan telinga, saudara. Maka ketika distorsi itu terjadi, keindahan itu berubah menjadi buruk, bahkan kejijikan, disgusting. Ibadah menjadi tidak indah ketika ibadah tergoda kepada yang lain. Saudara, kita masih ingat kisah lembu emas dalam perjanjian lama, ya, saudara-saudara. Bangsa Israel akhirnya dia menyembah kepada lembu emas. Saudara, berapa emas itu? Saudara, berapa harganya? 1 gram, misalnya hari ini harganya kira-kira 1,7 juta, ya. 1 kilo itu 1,7 miliar, saudara. Lembu itu berapa ton beratnya, ya? Kalau 1 ton saja itu harga lembu emas itu sudah triliunan harganya, ya, saudara. Jadi kalau Anda punya patung lembu emas triliunan harganya, saudara, sulit untuk tidak mengatakan itu layak dipuji, layak disembah, saudara. Bayangkan, saudara, Tuhan Allah diganti dengan lembu. Nah, itu menjijikkan sekali. Saudara, distorsi terjadi ketika mengganti keindahan yang tadinya objektif menjadi subjektif, karena tergantung kepada yang dirasakan oleh subjek yang berhadapan dengan keindahan. Nah, bila itu terjadi, maka itu menjadi persepsi kita kepada apa yang namanya keindahan, asumsi kita terhadap keindahan. Jangan-jangan itu berubah menjadi kita sendiri yang menjadi pusat keindahan. Saudara, kata itu pendek kata seperti apa yang tadi Bonaventura katakan di abad 13, bahwa keindahan itu yang seharusnya teosentris, dia bergeser titik epicentrumnya menjadi antroposentris. Keindahan yang seharusnya divine oriented menjadi word oriented. Nah, bagaimana kita merestorasi keindahan? Buku The Beauty of Worship karangan Pendeta Lucky Samuel dan Pendeta Budiarto Lim tadi membangun sebuah kesadaran bagi kita umat percaya bahwa ibadah itu, saudara, adalah pintu masuk, jalan masuk, pathway kepada restorasi keindahan itu sendiri. Dan saya meminjam istilah dari Santo Bonaventura, itinerarium mentis in Deo, the itinerary to encounter the divine, untuk berjumpa dengan Allah. Karena di dalam ibadah, Allah itu yang mengundang umat untuk datang. God invites. Allah yang menyatukan umat yang berasal dari berbagai tempat dan waktu dan zaman, berbagai generasi dan latar belakang. God unites
Allah lah yang mengubah umatnya yang tadinya hanya untuk melihat, menjalani hidup ini tanpa keindahan, menjadi mengalami dan menikmati keindahan. The beauty lovers. Allah lah yang mengutus kita untuk kembali ke dunia yang tidak indah ini untuk menghadirkan keindahan yang tadinya sudah terdistorsi di dunia. Saudara, ibadah adalah perjumpaan dengan Tuhan. Dan di dalam perjumpaan dengan Tuhan itulah ibadah direstorasi. Ibadah keindahan direstorasi, keindahan dipulihkan kepada hakikatnya yang paling asali, yaitu keindahan Allah. Kembali kepada Allah. Sehingga umat Tuhan semakin ia beribadah, seharusnya ia semakin mengalami keindahan. Dan ketika ia semakin mengalami keindahan, ia semakin rindu beribadah. Ini persis seperti yang tadi dikatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 27 ayat 4, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. To gaze the beauty of the Lord, dwell in the house of the Lord all my days, all of my life. Mari saudara-saudara kita mengambil waktu untuk diam sejenak. Saya akan membacakan lirik dari lagu yang saya percaya saudara dan saya kenal. And I stand in awe of you. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too marvelous for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty and throne above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. Engkaulah Allah yang indah. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube
secara mingguan. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan remindernya setiap minggu malam. Demikian pelayanan oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Yes, we receive, we agree. Amen.